Inilah alasan kenapa di Bali, Islam tidak bisa masuk dan berkembang. Bagi para pecinta sejarah Lombok, ada satu pertanyaan yang kadang agak-agak susah dijawab. Pertanyaan itu adalah, kenapa Pulau Bali tetap Hindu saat Islam mulai kuat di Nusantara? Bukankah Sunan Prapen berhasil mengislamkan Lombok dan Sumbawa? Kenapa Bali tidak bisa diislamkan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita sebaiknya mengkaji dulu situasi di Bali pada masa kerajaan Islam mulai menguat di Jawa. Saat kekuasaan Majapahit mulai memudar di Jawa dan digantikan oleh Demak Islam pada sekitar tahun 1478 Masehi, Gelgel di Bali sedang mencapai masa keemasannya. Pada saat itu Gelgel diperintah oleh seorang raja yang bernama Dalem Waturenggong, memerintah dari tahun 1460 sampai dengan 1550 Masehi. Gelgel yang sejak berdiri merupakan pewaris Majapahit menjadikan agama Hindu sebagai agama resmi kerajaan. Untuk itulah, guna membendung penyebaran agama Islam di Bali, Gelgel menggunakan Belambangan sebagai benteng di sebelah barat dan Lombok sebagai benteng di sebelah timur. Dalam buku Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok, karya Dr. E. Utrecht disebutkan, usaha Gelgel untuk mengamankan Belambangan dari pengaruh Islam dapat dimengerti sebagai upaya Gelgel untuk menjadikan Bali tetap aman dari pengaruh Islam Jawa. Perebutan Belambangan oleh kerajaan Islam Jawa berlangsung terus-menerus. Pada saat Dalem Waturenggong meninggal, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Dalem Bekung, perebutan Belambangan masih terus terjadi. Tercatat, pada tahun 1596 dan 1635, Gelgel terlibat peperangan dengan Mataram Islam di Belambangan. Meskipun pasang surut, pengaruh Gelgel di Belambangan masih nyata adanya. Jika di sisi barat, Gelgel berhasil mempertahankan pengaruhnya dari penyebaran Islam, maka tidak demikian dengan sisi timur. Wilayah-wilayah seperti Sumbawa dan Lombok berhasil direbut oleh Goa, kerajaan Islam terbesar di timur Nusantara saat itu. Namun meskipun demikian, Islam tetap tidak mampu masuk ke Bali. Gelgel dengan berbagai upaya mencoba merebut Lombok. Saat Gelgel mulai melemah, upaya merebut Lombok dari tangan Goa dilanjutkan oleh Karangasem. Begitulah, karena besarnya kuasa Gelgel saat itu, kerajaan Islam masih berpikir ulang untuk menginvasi Bali. Karena keadaan yang demikian itulah, Hindu masih tetap berpengaruh di Bali. Selain karena faktor geopolitik yang menguntungkan Bali saat itu, terdapat juga beberapa cerita kegagalan beberapa pendakwah dan utusan sultan yang gagal mengislamkan Raja Gelgel. Pertama, cerita tentang kedatangan Ratu Dewi Fatimah, seorang putri Majapahit yang telah memeluk Islam. Ia datang ke Bali dengan maksud mengislamkan Raja Gelgel. Namun, saat hendak akan dihitan, diceritakan bulu kaki Raja Gelgel tidak bisa dipotong. Karena gagal, Dewi Fatimah kemudian kembali ke Luluan Jemberana. Kedua, dalam Kidung Pemancangah diceritakan, suatu saat utusan dari Demak datang menemui Raja Gelgel dengan membawa pisau cukur dan gunting. Utusan sultan itu bermaksud untuk mengislamkan Raja Gelgel. Namun, seperti kasus Dewi Fatimah, utusan itu tidak mampu memotong rambut Raja Gelgel. Utusan Sultan Demak itu pun gagal dan kembali ke Demak. Meskipun tidak bersedia memeluk Islam,
Raja Gelgel tetap mengizinkan beberapa pemeluk Islam untuk tinggal dan mendirikan masjid di sekitar Gelgel. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal umat Islam di Pulau Bali. Demikian kisah singkat kenapa Islam tidak begitu berkembang di Bali. Ternyata banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya adalah masih kuatnya Gelgel yang merupakan kerajaan Hindu. Karena kuatnya Gelgel ini, penyebaran Islam dapat dibendung di Pulau Bali.